bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas hadis yang ke-8. Hadis dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'tiya syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqallah fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi wa fil lafdhin falyaqul amantu billahi wa rusulih muttafaqun alaih wa fil lafdhin la yazalun nas yatasaalun hatta yaqulun man khalaqallah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan mendatangi salah seorang dari kalian lalu berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya setan pun berkata, siapa yang menciptakan Allah? Jika yang seperti ini sudah sampai pada dirinya, hendaknya dia berlindung kepada Allah dan berhenti. Jangan dilanjutkan. Dalam redaksi lain dikatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Hadis ini disepakati kesahihannya. Dalam riwayat lain disebutkan, orang-orang senantiasa bertanya sesama mereka, selalu bertanya siapa yang mereka saling orang-orang senantiasa bertanya, saling bertanya hingga akhirnya mereka pun berkata, siapa yang menciptakan Allah? Nah, inilah hadis yang kita bahas, hadis ke-8 ya. Jadi intinya setan ini akan memberikan waswas kepada kita, syubhat kepada kita, kerancuan kepada kita lewat pertanyaan-pertanyaan berantai. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Terus diburu sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah? Jadi tanya, siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah, Allah, Allah. Sampai akhirnya kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sudah sampai seperti ini, Nabi memberikan arahan, berlindunglah kepada Allah dari setan dan hentikan. Jangan dilanjutkan pertanyaan tersebut. Artinya jangan diladeni. Kalau ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Karena ini selalu dihembuskan oleh setan kepada diri manusia. Dalam riwayat lain, kalau sudah sampai pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Nabi memberikan arahan, hendaknya mengucapkan amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dilawan dengan iman. Ya, ini ya. Dalam riwayat lain disebutkan orang-orang akan saling bertanya, sampai mereka bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ini biasanya orang-orang yang terjerumus dalam ilmu filsafat. Mereka terus, jadi karena mereka itu, prinsip mereka Bapak ya, syak. Ragukan dulu semuanya, baru cari sesuatu yang bikin kamu yakin. Jadi nggak bisa, siapa Tuhan kamu? Allah. Kamu yakin dari hasil penelitian atau keyakinan saja? Yakin? Nggak cukup. Ragukan dulu semuanya. Jangan yakini Tuhanmu adalah Allah. Ragukan semua yang ada di dunia ini. Setelah itu kamu cari bukti bahwa Allah itu Tuhanmu. Nah, ini orang-orang ahli filsafat. Tentu saja ini keyakinan yang rusak ya. Nggak boleh kita seperti itu. Kita udah yakin Allah Tuhan kita, masa dibikin ragu? Lalu dicari-cari bukti untuk menguatkan bahwa Allah itu ada. Ini buang-buang waktu ya, buang-buang waktu, buang-buang usia kita yang harusnya mencari ilmu, cara beribadah, cara berakidah yang benar, malah disibukkan oleh ahli filsafat untuk memikirkan apa bukti keberadaan Allah. Nah, ini buang-buang waktu Bapak ya. Kita fitrah manusia sejak lahir di dunia yakin ada Tuhan, yakin Allah itu ada. Maka untuk apa cari-cari bukti? Kalau ada orang yang menemukan 1000 bukti bahwa Allah ada, berarti pada dirinya ada 1000 keraguan bahwa Allah itu ada. Jelas ya? Jadi ketika orang coba cari bukti bahwa Allah itu ada, cari 1000 bukti, 1000 dalil Allah ada karena apa? Alam semesta ada, meja ada karena ada yang membuatnya. Alam semesta ada, berarti ada yang membuatnya Allah. Ini bukti pertama. Bukti kedua terus dipikirkan sampai 1000 bukti, 1000 dalil. Nah, orang seperti ini ketika menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah,
berarti pada dirinya ada 1000 keraguan tentang Allah. Makanya nggak perlu seperti itu. Fitrah manusia meyakini Allah itu ada, maka tidak perlu dicari-cari bukti dalilnya, ya Bapak ya. Ini maksudnya ya. Ini makna hadis tadi. Jadi setan akan memberikan was-was kepada kita nih dengan pertanyaan tadi, siapa yang menciptakan ini, siapa yang akan menciptakan itu, sampai akhirnya puncaknya siapa yang menciptakan Allah. Kalau sudah ada pertanyaan ini, maka Nabi memberikan 3 cara menghadapinya. Pertama, berhenti, gak usah diladeni pertanyaannya. Kedua, berlindung pada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Atau ketiga, dengan iman. Lawannya dengan iman, dengan mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya ini ya. Nah terakhir kita membahas penjelasan Syekh tentang cara pertama, yaitu berhenti. Tidak usah diladeni kalau ada pertanyaan atau bisikan siapa yang menciptakan Allah. Nah Syekh udah menyatakan pada pertemuan sebelumnya, wa huwa alladzi awjadal asman wal ahwal wal uqul allati hiya ba'du qwal insan. Allah lah yang sudah mengadakan zaman, keadaan, dan akal, yang mana akal adalah sebagian dari kekuatan manusia. Betul tidak? Kekuatan manusia sebenarnya ini lebih kuat dibandingkan ini, Bapak. Kerja otak dengan kerja otot lebih mahal. Ya kan? Betul tidak? Kalau ini saya dapat faidah dari teman saya, Brimob dulu ya. Jadi saya bertanya, itu para jenderal-jenderal itu, mereka itu orangnya kuat nggak? Ya kuat, tapi kalau sama anak buahnya kuat mana? Kuat anak buahnya lah. Loh kok bisa? Saya nanya ke dia kan, bukti lihat film G30 SPKI. Bagaimana para jenderal menghadapi pasukan Cakrawirawa, ternyata apa? Lemah kan? Adu, merebut senjatanya nggak bisa kan? Si akhirnya di ini, lalu tembak. Arti para jenderal itu lemah mereka dibandingkan anak buah mereka. Terus apa kelebihannya? Ini lebih mahal dibandingkan ini. Ya, Bapak ya. Jadi akal ini sebagian dari kekuatan manusia. Ini lebih kuat dibandingkan otot. Ya. Ini termasuk nikmat Allah. Dan Allah, Syekh di sini ingin mengingatkan kita, akal kita ini pemberian Allah. Maka jangan sampai akal kita digunakan untuk meragukan Allah. Allah lah yang sudah mengadakan zaman, keadaan, akal. Jadi sebelum adanya kata ada, Allah sudah ada. Maka jangan bingung, Allah itu ada, semua ada, Allah ada. Dan sebelum ada kata ada, Allah ada tidak? Nah, ini orang-orang filsafat seperti ini, buang-buang waktu. Ya, Allah sudah ada sebelum kata ada, Bapak ya. Bahkan sebelum kata kapan, Allah sudah ada. Jadi nggak bisa kapan Allah itu ada. Nah ini perkataan yang apa? Buang-buang waktu. Ya ini orang filsafat seperti itu, Bapak ya. Jadi Allah sudah ada sebelum kata ada, sebelum kata kapan. Maka nggak perlu kita sibukkan dengan seperti itu. Maka kata Syekh di sini, fa kaifa yuhawilul aqlu an yatathabbatha fi iradi hadzal su'alil batil. Maka bagaimana bisa akal berusaha terus menanyakan pertanyaan batil tadi. Pertanyaan apa? Siapa yang menciptakan Allah? Untuk apa? Menanyakan akal tersebut, pikir siapa yang menciptakan Allah, dipikirkan terus sampai stres, sampai gila sebagian orang. Ya, sebagaimana terjadi pada orang-orang filsafat. Karena mereka udah otaknya nggak kuat, yang minimal ya mereka stres gila. Maksimal murtad. Kalau stres gila, ya ini masih mending Bapak ya. Karena apa? Orang gila kan tidak wajib ibadah, beban syariat itu dihapus. Jadi kalaupun dia melakukan yang kita anggap maksiat, nggak dihitung dosa. Ini masih mending daripada murtad. Ya tapi tentu saja kita nggak mau dua-duanya kan. Mau dibilang gila juga mau, murtad apalagi ya. Ya kita memohon kepada Allah kesehatan dan keselamatan ya. Jadi itu, bagaimana bisa kata Syekh akal berusaha terus menanyakan pertanyaan batil tadi, siapa yang menciptakan Allah? Nggak bisa ya. Udah berhenti. Kalau udah ada pertanyaan itu berhenti ya. Maka kata Syekh ini, fal fardu alaihil muhattam fi hadhil hal al-wuquf wal intiha. Yang wajib atasnya, atas akal kita semua,
Yang wajib atas kita semua dalam keadaan seperti ini yaitu diam dan berhenti. Kalau sudah ada pertanyaan bisikan dari setan, siapa yang menciptakan Allah? Udah jangan diladeni, tidak. Anggap angin berlalu. Jelas Bapak ya? Dan setan sudah kita bahas, ada dua, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan manusia jelas, manusia wujudnya seperti kita, tapi mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang seolah-olah logis padahal tidak logis. Mempertanyakan tentang wujud alam semesta, apa hakikat Tuhan itu? Bahasa-bahasanya sekilas keren. Sebenarnya orang bingung mereka itu ya, orang-orang filsafat, orang-orang ateis dan semacamnya. Nah itu perkara pertama, untuk menghentikan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, was-was seperti ini, cara pertama dengan apa? Berhenti, nggak usah diladeni pertanyaan tersebut, anggap angin berlalu. Ini cara pertama. Cara kedua, Syekh menyebutkan sebagai dalam hadis tadi, al-amru tsani at-ta'awudzu billahi minasyaiton. Cara kedua yaitu berlindung kepada Allah dari setan. Dengan cara mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah ini diantaranya. Ini kalau kita bisa mengucapkan, kalau nggak bisa, misalnya nggak hafal bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Tapi apa ada orang Islam, orang Indonesia nggak bisa mengucapkan ta'awudz? Misalnya, karena ketika membaca Al-Quran apa yang kita baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yakin orang awam Indonesia, ini orang Muslim Indonesia yang awam sekalipun bisa, insya Allah. Kecuali orang baru masuk Islam, mungkin masih berat, dia nggak tahu saya cara mengucapkannya bagaimana, ini wajar. Tapi kalau orang udah dari kecilnya Muslim, saya yakin bisa mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini cara kedua Bapak, untuk menghentikan was-was setan. Kalau ada yang kita dapat bisikan, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bintang? Sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah? Nah kalau udah muncul begitu, langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah ini, kenapa kita berlindung kepada Allah dari setan? Kata Syekh, fa inna hadza min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub. Karena ini buah dari was-was setan dan syubhat yang dilemparkan setan ke dalam hati. Jadi itu setan pelakunya Bapak. Kalau tiba-tiba kita lagi diam, itu ada muncul, udah diciptakan siapa? Nah itu was-was setan. Nah tujuannya apa? Liyusyakkikan nas fil imani bi rabbihim. Tujuannya apa? Agar manusia ragu tentang keimanan kepada Allah Tuhan mereka. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau dari gitu, siapa ya? Oh, udah ragu akan Allah. Nah, maka yang seharusnya kata Syekh, fa'alal abdi idza wajada dzalik an yasta'idza billahi minhu. Atas seorang hamba, wajib bagi seorang hamba jika mendapati bisikan apa? Siapa yang menciptakan Allah? Yang wajib atas hamba kalau mendapati itu, yaitu berlindung kepada Allah dari setan, ya. Faman ta'awwadza billahi bisidqin wa quwwatin a'adahullah wa qarada anhu syaitan wa mahallat wasawisul batilah. Siapa yang berlindung kepada Allah dengan jujur, berlindungnya jujur, bukan cuma lisan aja, penuh pengharapan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Siapa yang berlindung kepada Allah dengan jujur dan keyakinan yang kuat, maka Allah akan melindunginya dan mengusir setan darinya, dan hilanglah was-was batil darinya. Nah, ini kalau ta'awudnya jujur. Cuman sebagian orang ucapan ta'awud nggak paham makna ta'awud, bisa jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maknanya? Oh nggak tahu tuh saya udah biasa aja baca Al-Quran gitu. Nah ada juga kayak gitu. Nah ini PR bagi kita ya, karena ada saudara-saudara kita seiman yang baca Al-Quran, baca ta'awud nggak paham makna ta'awud. Bahkan Bapak, ini saya baru lihat mungkin sekitar berapa ya, 3 minggu lalu, sebulan lalu, ada seorang perempuan nih, ya tragis juga sih. Dia mengupload foto dia sejak tahun 2000 nggak salah, pakai jilbab tahun 2010 sampai akhirnya tahun 2025 dia udah nggak pakai jilbab, ada di gereja. Dari kecilnya Muslim, pas udah dewasa malah murtad. Apa sebabnya?
Ditanya sama netizen di bawahnya, kenapa Mbak kok malah ini apa kok malah keluar logout ya istilahnya, kan ada login ada logout. Kenapa katanya? Saya selama di Islam nggak tenang. Kenapa? Saya baca Al-Quran tapi saya nggak paham isinya. Saya baca bacaan sholat tapi nggak paham maknanya. Karena itu saya lebih baik keluar. Adapun saya di situ, katanya saya lebih merasakan ketenangan karena dengar lagu-lagu yang saya pahami. Jadi kira-kira ini yang salah apanya? Orangnya atau Al-Quran atau bacaan sholat? Orangnya kan, karena dia tidak mau berusaha memahami bacaan sholat, bacaan Al-Quran. Jadi dia ngerasa berat, saya nggak paham bacaan sholat, bacaan Al-Quran. Makanya dia milih logout masuk itu. Kalau masuk itu kan cuma dengar lagu-lagu, apa lagunya bahasa Indonesia kan mau paham, katanya lebih menyejukkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang seperti ini intinya malas saja. Memang malas itu bisa menghalangi kita dari kebaikan, Bapak ya. Hah? Temannya itu dia gereja. Ya memang begitu juga, memang ada begitu Bapak ya. Jadi sebagian orang memang murtad ya memang karena kemalasan dia untuk belajar agama. Sebenarnya kalau kita belajar agama itu Bapak, memahami makna baca dalam sholat ini bikin kita tenang. Memahami apa bacaan Al-Quran bikin kita tenang. Cuman karena kita malas ya, iya wajar lah, malas. Makanya malas itu penyakit. Nabi saja sampai berlindung dari malas. Kalau Nabi sampai berlindung dari malas, berarti malas baik apa buruk? Buruk, penyakit. Makanya kalau timbul malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk belajar, tandanya pada diri kita ada penyakit, segera obati. Ya, ini Anda Bapak ya, orang kayak gitu karena malas belajar, akhirnya akan murtad, naudzubillah. Sama seperti cerita ini juga, ini nyata juga. Dulu saya waktu di Depok dulu pernah ada seorang teman cerita, ibunya kalau nggak salah bahkan tetangganya atau ibunya dulu Muslim, terus ketika sudah pensiun, istilahnya dia kan dulu PNS, pensiun, dia diajak oleh temannya ke itu tempat ibadah mereka. Dengar-dengar, setelah dengar katanya dia merasa sejuk-sejuk, akhirnya keluar logout dari Islam. Diajak anak mak tentu saja tidak itu anaknya kan melobi jangan ibu, tapi udah memang syubhatnya, racunnya udah masuk. Dia bilang terserah kalian nggak nerima ibu sebagai ibu kalian, pokoknya ibu tetap ini. Murtad di masa tua, naudzubillah min dzalik. Harusnya kan di masa tua kan lebih dekat kepada Allah kan, malah makin jauh dari Allah. Ya alasannya gitu, sama juga karena dengar lagu-lagu itu lebih menyentuh hati. Ya mungkin kalau sholat kok apa sih baca apa? Ya sebenarnya bukan kesalahan bacaan sholatnya, malasnya dia aja untuk mempelajari bacaan sholat. Ya kalau kita memahami bacaan sholat sebenarnya itu obat bagi penyakit hati kita. Ya contohnya dimulai ketika sholat, kita mulai sholat dengan apa? Takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar maksudnya apa? Allah lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Separah apapun masalah saya, sebesar apapun problem saya, Allah Maha Besar. Jadi kita merasa, oh masalah kita kecil, apalagi masalah dunia. Kalau kita memahami kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala perkara dunia terasa remeh, musibah pun terasa ringan. Nah ini bagi orang yang paham makna tersebut. Sebagian orang tidak paham, sedang mengucapkan Allah Maha Besar, nggak dihayati apa maksudnya Allah Maha Besar. Nah ini Bapak ya, itu baru Allah Akbar, belum lagi bacaan Al-Fatihah, surat setelahnya, ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, tunduk kita merasa keagungan Allah. Ketika sujud juga, bahkan kalau kita sholat itu sebenarnya dari gerakan sholat aja itu sebenarnya sehat untuk badan, apalagi kalau kita memahami makna bacaan sholat. Nah ini Bapak ya, jadi kalau ada orang murtad dengan alasan saya merasa nggak tenang dalam Islam, nggak paham bacaan sholat, nggak paham bacaan Quran, bukan salah Qurannya, bukan salah bacaan sholatnya, tapi salah dirinya karena kemalasan yang ada pada dirinya. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Al-Quran nggak turunkan saja dengan bahasa Indonesia biar kita enak? Ya kalau Bapak, Al-Quran diturunkan dengan berbagai bahasa,
pusat umat Islam. Justru dijadikan bahasa Arab ini pemersatu. Sehingga dengan itulah naskah Al-Quran tidak berbeda-beda. Dari satu zaman sampai zaman berikutnya sampai hari kiamat nggak akan beda. Beda dengan yang sebelah. Karena tidak ada teks aslinya, akhirnya terjemahkan sesuai dengan, bukan terjemahkan, istilahnya digunakan bahasa ini, sehingga akhirnya apa? Antara satu naskah dengan naskah lain saling tabrakan. Inilah hikmahnya, kenapa cuma dijadikan satu bahasa. Jelas apa ya? Maka sekali lagi, kalau ada orang keluar dari Islam dengan alasan nggak paham bacaan Al-Quran, bacaan sholat, maka ini karena kesalahan dia. Na'udzubillah min dzalik. Yang jelas, kalau kita ketahui orang murtad hukumannya lebih berat daripada orang kafir asli. Orang kafir asli, ini saya jelaskan. Maksudnya dari lahir, maksudnya dia dari bapak ibu yang kafir. Jadi kan dia tumbuh jadi orang kafir kan? Nah, hukuman bagi orang murtad ini lebih berat dibandingkan orang kafir asli. Karena orang murtad ini, para ulama memberikan perumpamaan seperti orang yang sudah melihat cahaya di talang, terang benderang, tiba-tiba mati lampu gelap. Apa yang terjadi? Nabrak ini, nabrak itu, ya kan? Beda dengan orang yang sejak lahir memang di lingkungan gelap, nggak ada cahaya. Jadi kalaupun dia tidak menerima cahaya, dia agak terbiasa kan? Tapi orang sudah melihat cahaya, tiba-tiba mati lampu, nabrak sini, udah mati lampu, gerhana bulan pula, nggak ada api, nggak ada apa, ya udah nabrak sini, masuk ke bandar, masuk apa, digigit ular, ya tidak. Nah itu makanya hukuman bagi orang murtad lebih berat dibandingkan orang kafir asli. Maka nggak ada cahaya sama sekali pada orang murtad. Suram kalau saya lihat orang murtad itu, hatinya pasti gundah Maka kita lindungi keluarga kita, anak kita dari seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi di antara dua cara untuk menolak waswas setan. Siapa yang menciptakan Allah? Cara pertama yaitu dengan berhenti, tidak usah diladeni. Cara kedua dengan apa? Berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini cara kedua. Cara ketiga, kata Syekh, wal amru tsalits. Cara ketiga, an yadfa'uhu bima yudadduhu minal imani billahi wa rusulih. Cara ketiga, menghentikan waswas. Siapa yang menciptakan Allah? Yaitu menolaknya dengan yang bertentangan dengannya, yaitu iman. Makanya kan tadi kata Nabi, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, ucapkan apa? Amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada bisikan, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan itu? Allah, Allah. Siapa yang menciptakan? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau udah ada pertanyaan itu langsung amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Nah, ini Bapak ya. Ini cara ketiga. Kenapa lawannya dengan iman? Fa innallaha wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laysa qablahu syai' wa annahu ta'ala al-mutafarrid bil wahdaniyah wa bil khalq wal ijad bil mawjudat as-sabiqah wal lahiqah. Kenapa harus melawannya dengan iman? Karena Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan bahwasanya Allah lah al-awwal, maha awal, yang tidak ada sebelumnya satupun. Tidak ada satupun makhluk sebelum Allah, dan Allah lah yang menyendiri dalam hal keesaan. Artinya tidak ada yang sekutu bagi Allah, dan Allah juga menyendiri dalam penciptaan. Jadi pencipta segala yang ada di langit dan di bumi ini siapa? Allah. Termasuk tuyul. Ya, kalau ada tuyul ya. Ada tuyul. Katanya sih ada. Makhluk botak kecil itu suka mencuri. Ya, kalaupun ada yang menciptakan Allah, bukan dukun, bukan yang lain-lainnya. Dan dia juga meyakini, kenapa harus beriman kepada Allah, lawan dengan iman? Karena Allah juga yang menyendiri dalam hal mengadakan segala yang ada, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Jadi segala sesuatu itu diadakan oleh Allah, bukan oleh makhluk. Ya, jelas ya. Nah, kata Syekh sini, fahadal imanus sahihus shadiq al-yaqini yadfa'u jami'a ma yudadu minasyubahil munafiyati lahu. Fa inal haqqa yadfa'ul batil wasyukuk la tu'aridul yaqin. Keimanan yang benar, jujur dan kuat, yakin ini bisa menolak segala yang bertentangan dengannya.
berupa syubhat-syubhat yang meniadakan iman. Artinya kalau kita benar-benar imannya benar, jujur, yakin, ini bisa menolak segala keraguan. Siapa yang menciptakan Allah? Kapan Allah ada? Kalau kita benar-benar imannya kuat, tertolaklah itu semua. Ya, kenapa? Karena hak yang namanya kebenaran akan menolak kebatilan. Dan yang namanya keraguan tidak bisa menentang keyakinan. Bapak, artinya kalau kita sudah yakin, keraguan itu nggak usah ditolak. Jelas ya? Ya contohnya disebutkan dalam hadis, kalau seorang itu sudah sholat, udah wudhu nih, lalu sholat, lalu timbul keraguan, saya buang angin atau tidak ya? Nggak usah nggak usah istilahnya diperhatikan sampai mencium aromanya atau mendengar suaranya. Artinya sampai yakin batal. Kalau selama tadi saya kentut atau tidak, nggak usah diperhatikan. Karena yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini kaidah, ya kaidah fikih yang perlu kita pegang erat-erat. Al yakini la yazulu syak. Ini kaidah fikih yang disebutkan para ulama, yang namanya yakin tidak akan bisa hilang karena keraguan. Kalau kita sudah yakin, maka kalau muncul keraguan yang bisa dipikirkan. Contohnya tadi, kita udah wudhu nih. Setelah itu kita masuk ke masjid, kita ngobrol-ngobrol. Setelah itu, tadi saya kentut atau tidak ya? Berarti dianggap kentut atau tidak? Tidak, karena kita jelas wudhu yakin. Sedangkan kentutnya ragu, maka keraguan tidak bisa menolak keyakinan. Begitu juga kalau orang asalnya tidak wudhu, ini udah jelas tidak wudhu dia, tiba-tiba masuk masjid ngobrol, tadi saya wudhu tidak ya? Berarti dianggap sudah wudhu atau belum? Belum, karena dia dia tidak wudhu ini sesuatu yang yakin. Sedangkan wudhu atau tidak ini meragukan. Maka yang yakin tidak bisa ditolak dengan keraguan. Jelas ya? Ini kaidah fikih ini Bapak ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang meragukan kita ambil, yang yakin kita tolak. Nah, jelas ya? Ini penting. Apanya? Dia tadi udah yakin wudhu, setelah itu ragu gitu. Pas lagi sholat, ragu dia udah wudhu atau belum. Nah, itu lanjut. Tapi sholat sah. Sah. Itu was-was setan, Bapak ya. Jadi waktu pas sholat baru ingat, oh iya belum. Oh belum wudhu, yaudah salat lagi. Salat lagi. Wudhu terus salat lagi. Itu jelas kalau kayak gitu. Itu kan yakin berarti kan. Yang jadi masalah ini ragu. Artinya dia udah jelas wudhu nih, tiba-tiba masuk masjid ngobrol, setelah itu saya udah wudhu belum ya? Masih saya kentut atau tidak ya? Kalau wudhu udah yakin, saya tadi wudhu jelas, saya merasakan dinginnya air. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol terus saya ragu, tadi saya kentut atau tidak ya? Maka hukum masalah apa? Tidak kentut. Yang meyakinkan dalam keadaan suci, sudah wudhu. Sedangkan buang angin atau tidak ini meragukan. Yang yakin tidak bisa diruntuhkan dengan keraguan. Jelas ya? Ini kaidah fikih ini yang bermanfaat sekali dalam masalah akidah, ibadah, muamalah. Ya, muamalah contohnya apa? Misalkan saya pernah memberikan hibah kepada seorang. Hibah dikasih pada seorang, setelah itu saya pergi, setelah itu entah 2 hari, 3 hari, saya ketika itu narik lagi pemberian saya atau tidak ya? Kan ragu kan? Sedangkan memberinya yakin, tapi menariknya ragu. Maka dianggap apa? Sudah menarik atau memberi? Memberi. Adapun menarik pemberian, ini meragukan. Ini penting Bapak, ini kaidah dalam masalah kehidupan bahkan. Jadi dalam masalah kehidupan kita dahulukan yang yakin daripada yang meragukan. Saya yakin dalam bisnis pun begitu. Contohnya gini, kita misalkan gini, saya anggap jualan pakaian. Selama ini ada langganan saya, selalu beli pakaian kepada saya. Anggap beli 2 juta. Suatu hari saya dapat telepon dari jauh, dari Jawa, saya mesen pakaian. Harganya 2 juta juga atau 3 juta lebih mahal. Nah, yang beli saya langganannya udah jelas. Dia orangnya jujur, sering memberikan tunai. Sedangkan ini nggak jelas nih. Maka bagusnya mana? Dahulukan yang tidak jelas atau yang jelas? Yang jelas, saya yakin. Dalam masalah bisnis pun begitu kan? Ya begitu juga dalam masalah ibadah dan akidah. Jelas apa ya? Inilah permasalahan
yang penting yang perlu kita bahas. Ya, dengan ini selesai, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan tentang 3 cara menolak syubhat siapa yang menciptakan Allah. Ya, itu syubhat sebenarnya sangat batil, tapi nggak apa-apa kita bahas supaya kita makin yakin ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.